Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Yesaya pasal 66 ayat yang pertama sampai yang ke-24. Saya mengajak kita semua mari mengambil Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Hari ini dari kitab Yesaya pasal 66 ayat yang pertama sampai yang ke-24. Mari kita membaca dari ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka, demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar, bunyi kegemparan dari kota. Dengar, datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang sedemikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam suatu hari? Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allahmu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya
Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas sebagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan, juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud nyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan membandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini renungan terambil dari kitab Yesaya pasal 66. Hari ini kita tidak akan membahas keseluruhan dari pasal 66 dari kitab Yesaya. Namun kita akan coba membahas secara singkat dari beberapa ayat saja yang mengenai bagaimana bangsa Israel di masa Nabi Yesaya melakukan kegiatan ibadah di Bait Allah dan sistem persembahan kurban yang ritual jauh dari kehendak Allah. Mereka yang berpura-pura menghormati Allah melalui pengakuan agama, namun menjalani kehidupan yang jahat, menghina Allah, seolah-olah Allah adalah pelindung dosa. Dan hal yang memperburuk kejahatan mereka adalah bahwa mereka tetap melakukan hal itu, meskipun mereka sering mendapat seruan untuk bertobat dan melakukan reformasi. Mereka menutup telinga terhadap semua peringatan keadilan ilahi dan semua tawaran anugerah ilahi. Bait Allah yang megah yang dibangun adalah salah satu hal yang sangat dibanggakan orang Israel di zaman Perjanjian Lama. Namun Tuhan mengingatkan bahwa bait itu tak ada artinya untuk Tuhan, karena sesuatu di alam semesta ini adalah buatan tangan Tuhan sendiri. Itu bisa kita lihat dijelaskan dalam pasal 66 ayat yang pertama sampai ke 2. Kitab Yesaya menjelaskan niat hati Allah yang dijelaskan kepada bangsa Israel. Apakah Tuhan tidak suka kepada umat yang memperlihatkan ketaatannya melalui membangun bait yang megah? Tentu saja Tuhan suka. Namun yang tidak disukai Tuhan adalah kepura-puraan dan kemunafikan. Contoh, mereka menyembelih lembu jantan, namun mereka juga membunuh manusia. Mereka mengorbankan domba, namun mereka mematang-batang leher anjing. Mereka mempersembahkan korban sajian, namun mereka mempersembahkan darah babi. Mereka mempersembahkan kemenyan, namun mereka juga menyembah berhala.
Melalui perikop ini ada beberapa hal yang menjadi pelajaran iman kepada kita. Yang pertama, Yesaya mengkritik sikap hati mereka dalam ibadah dan penyembahan yang bersemangat, namun hidupnya tetap bergelimang dan hidup di dalam dosa. Bagaimana mungkin kita dapat berharap berjumpa dengan Tuhan yang kudus melalui doa, melalui pujian penyembahan, sementara hidup kita bergelimang dengan dosa? Hidup kita masih suka berbuat dosa. Yesaya mengingatkan umat Tuhan saat itu dan untuk kita di masa kini bahwa tak ada gunanya mencoba menyogok Tuhan dengan setiap kebaikan-kebaikan, dengan setiap ritual-ritual keagamaan, dengan setiap ritual-ritual pujian penyembahan yang kita lakukan. Toh namun hati kita tidak setia. Karena Tuhan dapat melihat semua tindakan kita langsung hingga ke lubuk hati yang terdalam. Yang kedua, Tuhan menginginkan umatnya memiliki karakter mengasihi dan rendah hati, bukan hanya mengutamakan ritual dan seremonial keagamaan semata-mata. Sebagaimana Ia adalah Allah yang bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, maka seyogyanya orang-orang yang telah ditebusnya juga berbuat hal yang sama. Jika kita sungguh-sungguh mengenal Allah yang kita sembah, maka apa yang menyenangkan hati Allah kita lakukan, karena itu juga menyenangkan hati kita dan sesama. Sebaliknya apa yang mendukakan hati Tuhan, sebaliknya kita tidak melakukannya, karena itu mendukakan hati Tuhan dan bisa juga mendukakan hati sesama. Yang ketiga, Yesaya ingin mengingatkan bahwa mengikut Tuhan, mengikut jalan kebenaran bukanlah pilihan yang populer. Orang terdekat kita pun bisa menjadi jerat untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Namun Tuhan memberikan peneguhan kepada anak-anaknya yang gentar kepada firman-Nya agar tetap fokus kepada Tuhan. Meskipun cobaan hidup datang untuk membujuk agar memilih kenikmatan dunia, kehormatan, ketenaran, ketimbang jalan untuk mengikuti itu Tuhan. Jangan takut ditolak, karena percaya kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Sebab jauh lebih terhormat melakukan sesuatu yang berharga bagi Tuhan, sekalipun mungkin kita akan ditinggalkan dan dipandang jelek di mata orang. Kalaupun ini terjadi, ini harga yang harus kita bayar dalam mengikuti Tuhan, daripada disanjung sebagai orang baik, tenar, hebat, namun tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ingat, jangan pernah terjerat dalam pandangan orang yang selalu menuntut agar kita kelihatan selalu baik, namun ujungnya kita jauh dari kehendak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan hari ini, bahwa ketika kami datang beribadah, menyembah Tuhan, dan mempersembahkan korban kami kepada Tuhan, kami belajar kalau sudah percaya Tuhan harus diikuti dengan hidup yang lahir baru di dalam Tuhan. Kami juga belajar untuk tidak menjadikan agama sebagai alat untuk menipu dan mendapat keuntungan pribadi. Kami juga belajar untuk tidak terjerat dalam ritual keagamaan belaka. Kami juga belajar untuk tidak mendua hati dengan menyembah Tuhan yang lain. Dan kami juga belajar untuk menerima teguran dan berubah ketika kami salah dan diajar untuk kembali setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya.